Kabar penting datang dari persiapan cabang sepak bola Asian Games 2026 di Nagoya. Timnas Indonesia kini kembali memiliki peluang tampil setelah muncul perubahan aturan dari Dewan Olimpiade Asia. Sebelumnya, Indonesia dipastikan absen karena regulasi yang membatasi peserta hanya 16 tim. Aturan itu mengharuskan tim peserta berasal dari negara yang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Situasi tersebut merugikan Indonesia yang gagal melaju dari babak kualifikasi. Akibatnya, skuad Garuda tidak masuk daftar awal peserta sepak bola Asian Games. Namun perkembangan terbaru pada 13 Maret 2026 membawa kabar berbeda. OCA dikabarkan telah menghapus pembatasan jumlah peserta yang sebelumnya diberlakukan. Keputusan ini otomatis membuka kembali peluang bagi sejumlah negara yang sempat tersingkir dari daftar. Indonesia menjadi salah satu tim yang paling diuntungkan dari perubahan tersebut. Sebelumnya, Komite Olimpiade Indonesia sempat mengajukan protes keras kepada OCA. KOI menilai sistem grading tanpa kualifikasi tidak adil dan belum pernah diterapkan dalam sejarah Asian Games. Protes itu menyoroti ketidakjelasan mekanisme seleksi peserta sepak bola. Di sisi lain, PSSI menyatakan telah mengirimkan entry name sejak lama. Federasi juga terus berkoordinasi dengan KOI untuk memastikan status keikutsertaan Timnas Indonesia. Kini, harapan Garuda tampil di Asian Games 2026 kembali terbuka lebar. PSSI resmi memperkenalkan jersey terbaru Timnas Indonesia dalam acara peluncuran di Plaza Utara Gelora Bung Karno. Jersey ini merupakan hasil kolaborasi dengan aparel asal Spanyol, Kelme. Kerjasama tersebut menjadikan Kelme sebagai penyedia aparel resmi skuad Garuda hingga tahun 2030. Kehadiran Kelme sekaligus menggantikan kerjasama sebelumnya dengan Erspo. Peluncuran ini menjadi momen penting dalam identitas baru Timnas Indonesia. Desain jersey kandang terinspirasi dari kejayaan skuad Garuda pada tahun 1999. Warna merah tetap menjadi dominasi utama sebagai simbol kebanggaan nasional. Tampilan semakin kuat dengan tambahan garis putih di bagian depan. Detail juga terlihat pada keras serta ujung lengan yang memberikan kesan modern. Kombinasi tersebut membuat jersey terlihat sederhana namun tetap elegan. Untuk jersey tandang, warna putih dipilih sebagai identitas utama. Desainnya tetap mempertahankan kesan bersih dan klasik. Sentuhan budaya Indonesia juga dimasukkan melalui motif batik yang halus. Aksen garis khas turut memperkuat identitas lokal pada desain keseluruhan. Jersey baru ini dijadwalkan menjalani debut pada ajang FIFA Series akhir Maret 2026. Nilai pasar bek Timnas Indonesia Justin Hubner melonjak tajam menurut pembaruan Transfermarkt pada 11 Maret 2026. Pemain berusia muda itu kini memiliki nilai pasar sebesar 800.000 euro atau sekitar 13,9 miliar rupiah. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam karir profesionalnya sejauh ini. Kenaikan nilai pasar Hubner bahkan mencapai 128% dari pembaruan sebelumnya. Lonjakan ini tak lepas dari performa konsisten yang ia tampilkan di kompetisi Eropa. Bersama Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda, Hubner tampil sebagai pilar penting di lini pertahanan. Hingga Maret 2026, ia sudah mencatatkan 19 penampilan di berbagai laga liga. Menariknya, bek tengah ini juga mampu menyumbang 2 gol bagi timnya. Salah satu momen terbaiknya terjadi pada 1 Maret 2026 lewat gol sundulan yang membantu timnya meraih hasil positif. Performa solid tersebut membuat Hubner masuk dalam Team of the Week versi media Belanda The Telegraph. Statistiknya juga menonjol, terutama dalam catatan tackle sukses di level kompetisi elit Eropa. Ia bahkan disebut sebagai salah satu bek muda dengan efektivitas tackle terbaik. Konsistensi itu mulai menarik perhatian klub-klub besar. Salah satunya adalah raksasa Belanda PSV Eindhoven yang dikabarkan memantau situasi sang pemain. Rumor transfer inilah yang semakin mendongkrak nilai pasar Justin Hubner di bursa pemain. PSSI memastikan proses naturalisasi pemain keturunan kembali berjalan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda penting sepanjang tahun 2026. Program tersebut juga menjadi strategi pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih asal Kanada itu ingin meningkatkan kualitas skuad Garuda agar mampu bersaing di level internasional. Fokus utama diarahkan pada pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Meski begitu, PSSI belum mengumumkan identitas pemain yang sedang diproses. Federasi memilih menahan informasi tersebut untuk menghindari spekulasi berlebihan di publik. Namun, laporan terbaru menyebut ada 2 hingga 3 pemain keturunan yang saat ini masuk tahap proses naturalisasi. Mereka berasal dari kompetisi Eropa dan dinilai memiliki kualitas tinggi.
John Herdman sendiri disebut aktif memantau langsung perkembangan pemain diaspora. Ia bahkan melakukan perjalanan ke Eropa untuk melakukan pengamatan. Targetnya adalah menemukan pemain dengan kualitas grade A. Herdman memprioritaskan pemain yang berkompetisi di 5 liga top dunia. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing timnas Indonesia di panggung internasional. Dengan tambahan kekuatan baru, skuad Garuda diproyeksikan tampil lebih solid menghadapi tantangan ke depan. PSSI memastikan skuad timnas Indonesia akan berkumpul setelah perayaan Idul Fitri 2026. Keputusan ini diambil agar para pemain memiliki waktu merayakan Lebaran bersama keluarga. Setelah itu, seluruh pemain langsung bergabung dalam agenda pemusatan latihan. TC tersebut menjadi persiapan penting menghadapi FIFA Series 2026. Federasi juga menyiapkan pengaturan khusus bagi pemain diaspora yang datang dari Eropa. Mereka diwajibkan menggunakan rute penerbangan melalui Singapura sebelum menuju Jakarta. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi gangguan jalur udara di kawasan Timur Tengah. Ketegangan geopolitik di wilayah tersebut dikhawatirkan memengaruhi jadwal penerbangan internasional. Berdasarkan prediksi kalender, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 20 hingga 21 Maret. Skuad Garuda dijadwalkan mulai berkumpul segera setelah tanggal tersebut. Persiapan akan difokuskan untuk 2 laga FIFA Series yang digelar di Jakarta. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret dan 30 Maret 2026. Pelatih John Herdman juga telah menyiapkan daftar sementara pemain yang akan dipanggil. Total ada 41 nama yang masuk dalam radar pemanggilan. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 pemain merupakan diaspora yang bermain di luar negeri. Mereka diharapkan tiba tepat waktu melalui jalur penerbangan alternatif yang telah disiapkan. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi mencatatkan penampilan ke-200 di Serie A. Momen bersejarah itu terjadi saat Cremonese menghadapi Lecce di Stadion Giovanni Zini. Namun pertandingan tersebut tidak berakhir manis bagi sang penjaga gawang. Cremonese harus menelan kekalahan tipis 1-2 di hadapan pendukung sendiri. Meski hasilnya pahit, pencapaian 200 laga menjadi tonggak penting dalam karir Audero. Ia kini tercatat sebagai pemain keturunan Indonesia dengan jumlah penampilan terbanyak di kompetisi elit Eropa. Konsistensinya di kasta tertinggi Liga Italia menunjukkan kualitasnya sebagai kiper berpengalaman. Dalam pertandingan itu, Lecce mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. Kekalahan tersebut membuat posisi Cremonese semakin tertekan di papan klasemen. Klub yang dibela Audero kini berada di peringkat ke-17 dan masih berjuang menjauh dari zona degradasi. Penampilan Audero di laga ke-200 juga mendapat sorotan dari sejumlah media Italia. Beberapa kritik muncul setelah adanya kesalahan yang berujung gol bagi tim lawan. Meski begitu, statistik musim ini tetap menunjukkan performa impresif sang kiper. Hingga pekan ke-28 Serie A, Audero tercatat sebagai pemimpin jumlah penyelamatan. Ia telah mengoleksi total 100 penyelamatan sepanjang musim ini.